Hello everyone, welcome back to our class Interpretive Reading. This is our third meeting. Now we will have a new material. Previously, we talked about narrative text. Today, we're gonna move to the next text called descriptive text. Okay, before we start our materials today, I just want to remind you about your previous task or your previous assignment ya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali tentang tugas kalian sebelumnya. Masih banyak yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Saya harap bisa segera ya kalian mengumpulkan tugas agar tidak menumpuk. Karena setelah penjelasan saya kali ini akan ada tugas baru lagi. Tapi tenang saja, tidak terlalu susah karena mirip dengan tugas sebelumnya. Intinya kalian cukup rajin saja mengerjakan dan nilai B atau A itu gampang sekali didapat. Ya, jadi tolong dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Oke. Nanti saya akan kasih contohnya karena saya lihat masih banyak yang bingung dan masih banyak yang kurang dalam mengisi sehingga jadinya 2 kali kerja sudah ngumpul kemudian kurang jawabannya. Jadinya biar tidak seperti itu ya, biar cepat. Oke. Now I will show you a text about Toba Lake. Ini teks tentang Danau Toba, pasti sudah kalian tahu. Now read it carefully and try to analyze it. Jadi kalian bisa baca teks ini, bisa dalam hati, bisa keras untuk melatih kalian pronunciation kalian ya, biar lebih lancar. Lagi sudah semester 3. Oke. Mari baca teks ini bersama-sama. Toba Lake. There are many tourist resorts in Indonesia. One of them is Toba Lake in North Sumatra. It is the largest lake in the country, with a large island in it, the island of Samosir. What has Toba Lake to offer the travelers from distant places? It is really worth visiting. First of all, there is the beautiful grandeur of nature, the mountains around the lake, the mountain streams, the forest, and the island in the lake. All possess a beauty which is a challenge to imagination. Relaxing on board, watching the tops of the mountains or the clouds above create sensations of contentment rarely felt before. Okay, that's it. Saya harap kalian juga ikut membaca ya, agar melatih lidah kalian agar tidak kaku. Karena kita kan jarang bertemu ya, saya tidak sempat mendengar kalian membaca. Jadi coba latihan rumah ya. Okay. Now let's start it. Let's continue. Do you know what is descriptive text? Okay. Descriptive text is a text that describe a person, place, or thing. Ya, jadi descriptive text ini mendeskrip atau mendeskripsikan orang, tempat, atau benda. Oke, sekarang kita membahas tentang generic structures. Sama seperti sebelumnya, semua teks pasti ada generic structure-nya. Nah, sekarang generic structures of descriptive text. There are 2 generic structures of descriptive text. They are identifications and description. Identification introduce a particular person or thing or place. Maksudnya di sini adalah memperkenalkan orang tertentu, benda atau tempat tertentu ya, spesifik dia tempat apa. Kayak tadi kan Toba Lakes. Nah, sedangkan di description-nya atau di bagian description itu describing physical appearance, quality, behavior. Nah, di sini maksudnya menjelaskan mungkin kalau orang bentuk atau tampilannya, kualitasnya, sifatnya, sama seperti tempat juga seperti itu.
Kalau tadi di teks Toba Lake itu yang diperkenalkan itu atau yang dideskripsikan adalah view-nya, pemandangannya, apa saja yang ada di Danau Toba tersebut, ya, kualitasnya bagaimana. Di situ dideskripsikan. Nah, sekarang kita kembali ke teks awal tadi Toba Lake. Nah, kalian bisa lihat di paragraf pertama ada identification. Nah, pada identification ini diperkenalkan a particular person or things or place. Selanjutnya, pada paragraf kedua ada description-nya atau deskripsinya. Di sini yang dideskripsikannya adalah physical appearance ya, kayak tempatnya bagaimana, kondisi di sana, terus kualitasnya bagaimana, indah atau gimana dijelaskan di sini ya. Kalau behavior biasanya untuk orang. Jadi di sini tidak ada behavior, hanya sampai physical appearance dan quality. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke purpose-nya. Do you know what is the purpose? Purpose itu tujuan ya. Nah, its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or things. Maksudnya teks descriptive ini adalah untuk mendeskripsikan atau menampilkan kepada pembaca tentang orang tertentu, tempat atau benda tertentu seperti tadi, agar pembaca bisa membayangkan dengan deskripsinya atau penjelasan dari teks tersebut, orang dapat membayangkan tempat tersebut seperti apa tempatnya ya. Jadinya dengan deskripsi tersebut orang tidak perlu pergi ke sana atau tidak perlu melihat gambarnya. Dengan deskripsi atau penjelasan itu orang mengerti, oh begini tempatnya. Now you need to pay attention to grammatical feature in your writing. Sama halnya dengan sebelumnya, di teks sebelumnya ada language feature, sama dengan grammatical features. There are 3 grammatical features that use for descriptive text. First, use simple present tense, use adjective, and use linking verb. Okay, let's discuss it one by one from simple present tense. Di sini kalian bisa lihat itu tensesnya ya, ada are, is, has, pokoknya semua pakai verb one. Selanjutnya ada adjective. Adjective di sini kata sifat. Kalian kan sudah pernah belajar ya waktu vocabulary apa saja kata sifatnya, itu sudah digarisbawahi. Ada large, beautiful, beauty. Nah itu dia kata sifatnya. Kemudian use linking verb. Ya, di sini link subject to its predicate. Nah, di sini ada menggunakan to be ya, is itu pemakaiannya. Okay, that's it. Okay, so far do you understand students? Sudah mengertikah kalian? Kalau masih belum mengerti bisa chat saya pribadi atau komen di comment box di Google Classroom ya, nanti akan saya jawab. Now let's move to the assignments or tasks of descriptive text. Nah, seperti yang saya jelaskan pada awal materi ini, banyak di antara kalian yang tidak mengerti apa yang harus dibuat. Maka dari itu saya membuatkan step-stepnya atau langkah-langkahnya cara membuat tugas. Ya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari teks. Teksnya bebas. Ya, usahakan teksnya tidak sama dengan teman yang lain, tapi kalau kebetulan tidak masalah. Kemudian, kalian tulis teks yang sudah kalian punya atau sudah kalian temukan, seperti biasa di buku latihan kalian. Tulis tangan ya. Nah, di sini saya masih menggunakan teks yang sebelumnya, yaitu Toba Lakes. Di sini kalau kalian punya teks, kalian tulis seperti biasa, seperti di sini. Tidak diisi apa-apa, hanya disalin seperti biasa ya, tidak usah dirubah, tidak usah diapa-apakan, hanya disalin saja teks yang kalian dapat. Kemudian kalian buat tabel seperti ini, ya. Yang pertama ada judulnya Toba Lake, kemudian ada identification dan description. Di sebelah kanannya itu adalah penjelasannya. Gampang saja ya. Bisa tinggal kalian pindahkan yang tadi kalian salin itu, kalian salin kembali, tapi sudah dipilah yang mana identification, yang mana description.
Jadinya nanti kalian punya teksnya, kemudian tabelnya. Tabelnya di sini ya tabel generic structure ya, seperti ini kalian lihat ya. Cuma bedanya ini jangan diketik ya, tapi ditulis tangan di buku latihan kalian sebelumnya. Jadi intinya pada saat akhir semester buku latihan kalian tersebut harus dikumpulkan ke saya. Nah itu sebagai nilai penunjang ya. Seandainya kalau nilai UAS dan UTS kalian hancur, ini bisa menyelamatkan. Setidaknya kalau kalian mengumpulkannya dengan lengkap, nilai B pasti di tangan. Seperti itu. I think that's all about our meeting today, our material today, and also your assignment, your next assignment. I hope you can do it better than before, better than our previous assignment. So, thank you for joining my class and see you next time.